Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada diri kita. Bangunnya kita dari mati kecil kita adalah sebuah anugerah yang sangat luar biasa Allah berikan dalam perjalanan kehidupan kita. Kita berdoa kepada Allah semoga Allah senantiasa memberi kita kekuatan untuk mampu mengisi daripada perjalanan kehidupan kita, dari bangun tidur kita melakukan hal-hal yang diridhoi dan diberkahi oleh Allah, meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah, bunda, tuan, puan, abang, kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Ada dua perkara yang menyebabkan manusia itu masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, dalam bahasa agama kita disampaikan bahwa seorang mukmin, seorang muslim, seorang Islam itu tidak boleh memiliki karakter hasad. Apa itu karakter hasad, jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah? Bahasa Indonesianya adalah iri hati atau dengki. Saudaraku kaum muslimin, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Iri hati ketika kita memilikinya, maka karakter ini akan membuat diri kita tidak senang atas nikmat orang lain yang Allah limpahkan, yang Allah berikan, yang Allah turunkan kepada orang tersebut, dan bahkan berharap orang lain yang mendapatkan nikmat dari Allah itu dia mendapatkan kecelakaan. Di dalam Al-Quran, tepatnya pada Quran surat An-Nisa ayat ke-54, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita dalam firman-Nya, am yahsudunan nas ala ma atahumullahu min fadlihi. Allah memberikan gambaran kepada kita dengan arti firman-Nya, ataukah mereka dengki kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya karena karunia yang telah Allah berikan kepada Nabi dan para sahabatnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mewanti-wanti kita agar menjauhkan diri kita daripada karakter hasad ini, sifat dengki, sifat iri hati. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ya'kulun nar al khataba." Jauhilah oleh kalian akan karakter atau sifat hasad itu, dengki, iri hati. Karena sesungguhnya hasad atau dengki iri hati itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, hasad ini menghancurkan ketenangan hati pemiliknya, kemudian menumbuhkan kebencian, lalu membuat orang tersebut enggan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hati yang ia miliki itu sulit untuk merasakan kebahagiaan karena ia telah melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan perkara-perkara yang memang diperintahkan Allah untuk ditinggalkan, semisal perbuatan hasad atau dengki dan iri hati. Lalu yang kedua, jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan manusia itu juga masuk ke dalam neraka adalah buruk sangka, atau dalam bahasa agama kita disebut suudzon, ya. Dan kemudian ada ghibah di dalamnya. Suudzon itu atau buruk sangka itu, jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, adalah merupakan sikap
negatif dari seseorang terhadap sesama dan akan menghancurkan hubungan dan menumbuhkan dosa. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketegasan pada Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Lantas Allah berfirman mengingatkan kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni wa la yaktab ba'dukum ba'dan. Allah tegaskan, wahai orang-orang yang mengaku dirinya beriman, jauhilah banyak dari prasangka dan janganlah mengunjing satu sama yang lainnya. Bahkan hadis Nabi SAW menjelaskan kepada kita, iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Jauhilah oleh kalian akan prasangka, karena prasangka adalah ucapan yang paling sedusta-dusta ucapan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Su'udzon atau ghibah, jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, adalah sebuah sifat, sebuah karakter yang dia itu mampu merusak ukhuwah di antara kita, karena dia berperan mengotori hati setiap pemiliknya. Maka barang siapa yang memiliki buruk sangka, ia akan selalu senantiasa hadir dalam dirinya sebuah perasaan yang suka mencurigai. Bahkan diam-diam dia membicarakan kejelekan orang lain. Di depan orang itu dia sangat menyanjungnya, tapi di belakang orang tersebut dia menceritakan kejelekan orang tersebut. Tidak akan tenang hidupnya dengan kondisi yang demikian. Apabila dia terus memiliki karakter itu, maka kelak di akhirat nanti dia tidak akan mendapatkan keselamatan dari siksa nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, maka mari kita berusaha dan berupaya untuk menjauhkan diri kita dari dua karakter yang baru saja kita dengarkan. Yang pertama, karakter hasad, dengki atau iri hati, memang harus kita jauhkan dalam perjalanan kehidupan kita, apalagi mengisi sisa daripada perjalanan kehidupan kita di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, buruk sangka. Kalau kita sudah mampu menjauhkan diri kita daripada dua perkara ini, maka tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan bagi diri kita untuk menggapai ridho dan rahmat Allah dalam rangka berfastabiqul khairat. Maka dipertanyakan untuk diri kita, ketika kita masih melaksanakan ibadah 5 waktu kita jaga, namun masih ada dengki, iri hati, atau mungkin kita sebut dengan hasad, kemudian buruk sangka ada pada diri kita. Sebab orang yang melaksanakan ibadah, ketika dia mampu menjaga dirinya daripada pelaksanaan sholat 5 waktu, maka sudah barang tentu dia mampu menghindarkan dirinya dari dua perkara tersebut. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketegasan bahwa sholat yang dia lakukan akan mampu mencegah dirinya daripada perbuatan keji dan mungkar. Allah tegaskan, inna salata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Maka salat itu adalah pencegah perbuatan keji dan mungkar. Siapa yang mampu melaksanakan ibadah salat, maka salat itu akan mampu mencegah dirinya daripada perbuatan keji dan mungkar. Dengki, iri hati atau hasad, kemudian buruk sangka adalah merupakan perbuatan buruk. Maka ketika sholat kita benar, kita mampu menghindarkan diri kita daripada kedua perkara tersebut. Semoga Allah memberi kita ridho dan rahmatnya untuk terus berusaha menjadi yang terbaik sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.